Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa bil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Adib Auni Lafasya selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita curahkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya Anisatul Faisyah dengan nomor NIM 3621021. Pada di video kali ini guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Pak Adib Auni Lafasya MSI dengan judul Perang Salib. Seperti apa materinya? Seperti berikut ini. Nah, ini dia Perang Salib, yaitu kita dapat mengenalnya sebagai perang suci atau dapat juga disebut dengan perang agama. Karena di dalam perang salib ini terjadi konflik antara beberapa agama di sini. Dari rentang waktu dari tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Cukup lama ya. Dan penyebab tentunya perang salib ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor agama, faktor politik, dan juga faktor ekonomi. Yang pertama, faktor agama. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II berpidato di kalangan kaum Kristen dengan pidatonya yang terkenal dan cukup memukau yang menggema ke seluruh penjuru Eropa. Dari pidato inilah yang membakar semangat umat Kristen Eropa untuk melakukan peperangan suci bagi mereka. Dalam peristiwa ini, tentu saja Paus tidak sendirian. Paus dibantu oleh seorang pendeta sebagai juru propagandanya yang bernama Peter. Dari yang dilakukan oleh Paus dan Peter, yang berhasil membangkitkan fanatisme umat Kristen Eropa dengan terhimpunnya suatu kekuatan besar yang melimpah ruah memasuki daerah Konstantinopel pada tahun 1097 Masehi, dan kemudian mereka melakukan serangkaian peperangan besar terhadap umat Islam, dan mereka berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya yaitu Godfrey. Selanjutnya, faktor politik. Faktor politik ini juga cukup kental sebagai penyebab terjadinya perang salib, karena sejak dinasti Seljuk dapat memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Bizantium setelah pertempuran Mansikat pada tahun 1071 Masehi yang telah mengancam kota Konstantinopel sendiri, sehingga Kaisar Alexius I terpaksa meminta bantuan oleh Paus Urbanus II dan raja-raja Eropa Barat untuk melakukan peperangan, yang itu tadi disebut perang suci. Di sini Paus Urbanus II berpidato di Chełmno pada tahun 1905 yang menyerukan kepada umat Kristen untuk melakukan perang suci menentang agresor Muslim. Nah,
Di sisi lain, di tubuh dinasti Saljuk juga terjadi perpecahan. Di samping itu juga ada kalanya bahaya wabah dan kelaparan serta penyakit pada masa Khalifah Al-Mustansir turut menguntungkan kaum Salib untuk mendapatkan kesuksesannya dalam merebut Baitul Maqdis, tanah suci mereka. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah yang melatar belakangi terjadinya perang salib, yaitu bahwa para pedagang besar yang berada di wilayah pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venedia, Genoa, dan Pisa, yang berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan laut untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka. Hal ini dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis yang tersebut. Selanjutnya ada periodisasi perang salib. Ada dibagi menjadi 3 periodisasi. Yang periode pertama yang dimulai pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Adapun tokoh di periodisasi pertama ini ada Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus. Pada periode pertama ini, Kaisar Alexius I yang berasal dari Bizantium itu bekerja sama dengan Paus Urbanus untuk membangkitkan semangat umat Kristen dalam perang ini. Kemudian, Paus berpidato di Sleman pada tahun 1095 Masehi. Nah, dari pidato inilah yang paling berkesan sepanjang sejarah yang telah dibuat oleh Paus. Karena di dalam isi pidato yang disampaikan oleh Paus tadi itu sangat bergema sampai ke seluruh penjuru Eropa yang pastinya mengakibatkan seluruh umat Kristen untuk mempersiapkan diri dalam peperangan itu. Selanjutnya untuk periode kedua yang terjadi dalam kurun waktu pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi, dan yang periode ketiga terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Adapun akibat dari perang salib ini diantaranya dapat berkembangnya dunia intelektual, perkembangan wilayah, industri, dan persenjataan. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan kekurangan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.